Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adu fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil al imamil muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala wa amma ma yushtaratu fil ma'qudi alaihi ayil mabi'i fa huwa arba'atu syurutin. Pada malam hari ini kita membahas tentang syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Wa amma ma yushtaratu fil ma'qudi alaihi ayil mabi'i, adapun yang disyaratkan untuk barang yang diperjualbelikan, fahuwa arba'atu syurutin, ada 4 syarat. Jadi bila mana satu saja dari syarat ini tidak terpenuhi, berarti barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Awalan ayyakunal mabi'u mawjudan. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan jelas-jelas ada. Jadi barangnya memang ada, bisa kita lihat. Fala yan'aqidu bai'ul ma'dumi qabla wujudihi, maka tidak sah jual beli barang yang tidak ada. Ya. Jadi barang yang memang tidak bisa kita lihat, ya, maka otomatis barang semacam itu tidak bisa diperjualbelikan. Wa ma lahu khatarul adami, dan barang yang dikhawatirkan ya tidak ada. Jadi belum jelas apakah barang tersebut ada atau tidak. Ya. Kalau yang pertama jelas, artinya barangnya tidak ada. Nah yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu ada atau tidak ada, belum jelas. Min amthilatil awwali, ya, dari beberapa contoh kasus yang pertama adalah bai'u natajin nataij. Jadi menjual hasil, ya, dari satu hasil. Nah, maksudnya di sini umpamanya begini, kita punya 1 ekor kambing, ya. Lalu kita katakan bahwa anak kambing ini akan saya jual. Padahal kambing tersebut, ya, tidak dalam kondisi hamil. Gitu. Jadi kambing yang memang kondisi biasa saja. Tapi dia udah menyatakan bahwa nanti kalau kambing ini punya anak, maka ini saya jual nih. Gitu. Nah itu anak kambingnya belum ada, tapi ingin diperjualbelikan. Ini namanya memperjualbelikan sesuatu yang ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Wa bai'u thamari qabla iqadi syai'in minhu ala syajarati, dan menjual buah-buahan, ya,
sebelum adanya buah tersebut, ya. Sama aja tuh, umpamanya ini pohon apa? Pohon mangga. Kita katakan bahwa ini saya jual, ini buahnya. Ya, tapi nggak ada buahnya. Ya. Memang pohon tersebut tiap tahun berbuah, gitu ya. Maka dia katakan ini saya jual mangga nanti yang berbuah. Gitu. Jadi ini hukumnya tidak sah. Wa min amthilati tsani, dan di antara contoh kasus yang kedua, yaitu sesuatu yang dikhawatirkan tidak ada. Artinya keberadaannya belum bisa dipastikan. Mana contohnya? Bai'ul hamli, menjual janin. Jadi ada umpamanya kita punya hewan itu sedang hamil. Berarti kan jelas itu ada anaknya, ya, ada janinnya. Lalu kita katakan ini saya jual nih janin ini. Artinya kalau nanti dia lahir, gitu ya. Nah itu menjadi milik yang membeli, karena memang sudah dibeli pada saat masih janin. Nah membeli janin ini hukumnya haram, ya, jual belinya tidak sah. Wa bai'ul labani fid dar'i, dan menjual susu yang masih ada di tempat hewan tadi, ya, di tubuhnya. Jadi kelihatan itu, artinya karena hewan tersebut memang biasa diperah susunya, tapi dijual ketika susunya belum diperah. Susunya masih ada di dalam tubuh binatang tersebut. Nah ini pun penjualan yang termasuk apa? Malahu khotorul adami. Jadi sesuatu yang dikhawatirkan nggak ada. Walaupun umpamanya kita lihat sapi itu berpotensi dari bentuknya, ya, dari susunya itu, tempat keberadaan susu sadiahnya itu. Nah itu belum tentu apakah susunya nanti ada, ya, banyaknya berapa. Nah, ini nggak bisa, ya. Sama juga praktek ijon, ya, praktek ijon umpamanya kita membeli atau kita menjual padi yang masih hijau. Padi mulai tumbuh nih, tapi belum waktunya panen. Ini kan di desa-desa banyak tuh. Karena petani butuh uang, maka diijonkan tuh, dijual, ya, padinya ketika masih hijau. Nah ini praktek semacam ini jual belinya nggak sah, ya. Nah kalau dilakukan ya haram. Gitu. Atau umpamanya pohon buah-buahan, kita punya pohon mangga, sudah berbuah banyak buahnya, tapi masih kecil-kecil. Ya, atau belum matang, gitu. Udah besar tapi belum masak, artinya belum waktunya dipanen. Kita jual, ya. Nanti dipanennya oleh yang beli ketika udah masak. Ya. Ini haram, ya, hukumnya haram. Kecuali kalau umpamanya ada pohon mangga masih muda, kita beli lalu kita petik langsung, ya, itu nggak apa-apa. Karena memang transaksinya kita membeli mangga yang itu, yang dalam kondisi belum masak dan langsung kita petik, gitu. Tapi kalau kita membelinya untuk dipanen nanti, itu nggak boleh. Kenapa? Ada unsur gambling di situ, perjudian. Bisa jadi nanti ketika sudah berapa bulan busuk atau terserang hama. Nah, ini kan merugikan yang membeli, gitu ya. Atau boleh jadi nanti ternyata hasilnya bagus bener. Seandainya itu dijual harganya tinggi, nah itu kan merugikan penjual, ya. Nah ini termasuk malahu khotorul adami, ya. Jadi sesuatu yang mungkin, ya, atau yang dikhawatirkan tidak ada.
Fakullu minal hamli wal labani mutaraddidun bainal wujudi wa adamil wujudi fahuma ala khataril adami. Maka setiap janin dan susu yang semacam itu mutaraddidun bainal wujudi, itu diragukan antara ada wa adamil wujudi atau enggak ada. Ya, maka dalam hal ini ya hukumnya adalah haram. Ya, gitu. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya, annahu Sallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'ith thimari qabla badwi solahiha. Nabi melarang menjual buah-buahan sebelum betul-betul jelas bagusnya. Ya, itu. Jadi kalau udah memang kelihatan jelas begitu, ya, solahnya, ya, bagusnya itu udah kelihatan, itu silakan. Nah, kecuali mungkin begini, transaksi salam. Transaksi salam itu bisa jadi kita nggak bisa secara langsung gitu sampai memegang barang yang dijual belikan itu, bisa jadi umpamanya kita diberikan contoh, ya, diberikan contoh seperti ini, maka kita pesan barang, ya, padahal kita yang nggak tahu nanti kan belum dibuat, ya, umpamanya kita pesan 20 setel pakaian umpamanya, gitu kan, ya, itu kan diberikan contoh satu saja, ya, sebagai monsternya kan satu, gitu. Nah, kemudian yang kita pesan berapa, umpamanya 20 atau 100. Ya, kita sudah transaksi itu, satunya berapa? Satunya umpamanya 300.000. Ya sudah sah. Kenapa? Karena memang di situ ada contoh, ya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama syarat sahnya jual beli, ya, barang yang diperjualbelikan itu memang jelas-jelas ada. Tsaniyan, yang kedua, ayyakunal mabi'u malan mutaqawiman, bahwa barang yang diperjualbelikan adalah barang yang mempunyai nilai. Jadi dia sifatnya satu materi yang punya nilai. Wal malu indal hanafiyati kama arabna sabiqan mayumilu ilaihi tab'u wa yumkinu iddikharuhu liwaqtil hajati. Harta, ya, menurut kalangan Hanafiyah sebagaimana sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu mayamilu ilaihi tab'u. Mayamilu ilaihi tab'u, sesuatu yang manusia itu punya kecenderungan secara tabiat kepada harta itu. Jadi kepada sesuatu. Jadi kalau kata kalangan Hanafiyah, yang namanya mal itu adalah sesuatu yang secara tabiat, ya, secara naluri itu manusia cenderung ingin memilikinya. Wa yumkinu iddikharuhu liwaqtil hajati, dan memungkinkan untuk disimpan, ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan di saat memang dibutuhkan nanti. Itu menurut kalangan Hanafiyah, ya. Jadi yang namanya mal, harta, adalah sesuatu yang secara naluri manusia itu cenderung untuk mendapatkannya, dan harta tersebut, ya, bisa disimpan untuk waktu yang lama, ya, sesuai kebutuhan. Itu menurut kalangan Hanafiyah. Wal asahu, ya, menurut Wahba Az-Zuhaili, yang paling sahih annahu huwa kullu ainin dzati qimatin madiyatin bainan nas. Yang paling sahih adalah
setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis, ya, yang berlaku di antara banyak manusia. Ya. Wal mutaqawwim, yang bernilai adalah mayumkinu iddikharuhu ma'ibahati syar'an, sesuatu yang memungkinkan untuk disimpan serta dibolehkan oleh syara'. Ya. Nah, dengan demikian, ya, di sini Prof. Wahba Az-Zuhaili mengatakan, ya, bahwa barang yang bisa sah diperjualbelikan adalah makana muhrazan fi'lan wa yajuzul intifa'u bihi fi halatil ikhtiyari, yaitu sesuatu, ya, yang dapat disimpan dan boleh dimanfaatkan di saat dibutuhkan. Ini menurut penulis kitab ini, ya, berdasarkan dari definisi yang disebutkan tadi, maka berarti barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang, ya, dia dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan di saat dibutuhkan. Fala yan'aqidu bai'un ma laisa bimalin, maka tidak sah jual beli sesuatu yang tidak mempunyai nilai harta, ya. Jadi enggak bisa kalau yang bukan mal itu untuk diperjualbelikan. Mana contohnya? Al-maitah, bangkai, ya. Bangkai itu, ya, tidak bisa disebut mal. Kenapa enggak bisa disebut mal? Karena dia tidak mempunyai manfaat, ya. Waddam, dan darah pun begitu, ya. Wala bai'u malin ghairi mutakawwimin, dan juga tidak termasuk barang yang boleh diperjualbelikan dalam bentuk harta yang tidak punya nilai secara agama, ya. Ini nilainya secara agama Islam. Mana contohnya? Kalau khamar, ya. Khamar adalah dia mal, ya. Dia itu mal, dia itu harta, ya. Tapi ghairu mutaqawwimin, dia enggak punya nilai dalam agama, ya. Makanya memperjualbelikan khamar yaitu hukumnya haram, walaupun dia hanya menjual, tidak mengonsumsi, ya. Gitu. Ini kan banyak orang yang menjual, ya. Saya kan cuma jual, gitu kan, ya. Dibuka warung, dia jual khamar, ya, minuman keras. Alasan apa? Ya, saya cuma jual, gitu, ya. Saya nggak konsumsi. Nah, tapi khamar ini adalah mal ghairu mutaqawwim. Dia merupakan sebentuk harta yang yang tidak mempunyai nilai dalam agama. Wal khinzir, babi, ya, sama. Babi itu kalau dijual mahal, berarti dia merupakan mal. Tapi ditinjau dari agama Islam, dia ghairu mutaqawwim, tidak punya nilai. Makanya memperjualbelikan babi, walaupun, ya, dia tidak mengonsumsinya, itu jual belinya tidak sah. Nah, nanti bagaimana alat musik? Ya, ini kan musik diperdebatkan. Ada yang sangat keras mengatakan haram, ya, seperti Dr. Wahba Az-Zuhaili, jelas dia tegas haram. Kemudian Yusuf Qaradawi juga jelas mengatakan haram, itu, ya. Nah, ini berarti apa? Memperjualbelikan alat musik juga agak sah, ya, dalam tinjauan Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, termasuk tinjauan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, ya. Tapi ada juga mengatakan apa? Ada juga mengatakan itu boleh-boleh aja, ya. Jadi yang mengatakan ya sah saja untuk transaksi alat musik, gitu, ya.
Makanya sampai sekarang ya seperti itu para bapak ibu saya hormati, terkait dengan musik ya masih ada perbedaan yang sangat kuat ya. Di satu pihak sangat saklek itu adalah haram, di pihak yang lain itu membolehkan. Sehingga tetap ada dua pendapat di sini. Ya, sampai era saat ini ya kan Prof. Wahab Az-Zuhaili termasuk yang ulama kontemporer walaupun sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, termasuk Dr. Yusuf Qaradawi sekarang masih hidup. Ya, beliau tegas mengatakan nggak bisa gitu ya. Kenapa nggak bisa? Alasan mereka apa? Karena itu apa? Menimbulkan mafsadah. Jadi kata mereka li'annaha mu'iddatun lil fasad. Alat musik itu menjadi sesuatu yang berpotensi membuat kerusakan. Ya. Kemudian yang ketiga, ayyakuna mamlukan fi nafsihi. Benda yang diperjualbelikan adalah kepemilikan ya milik diri seseorang, artinya itu merupakan benda yang dimiliki. Nanti persoalan gimana? Umpamanya ada penebangan pohon secara liar di hutan dan dia tidak punya perizinan konsesi, gitu. Sehingga terjadilah penebangan hutan secara liar. Nah ini dilihat dari hukum ini, maka ketika diperjualbelikan itu nggak sah jual belinya. Ya, kalau yang membeli tidak tahu ya lain masalah. Tapi kalau yang beli tahu bahwa itu adalah hasil dari penebangan hutan secara liar, itu haram. Ya. Bagi penjual dia tahu bahwa yang dilakukan itu adalah penebangan secara liar. Maka ketika dia jual, ya itu merupakan satu hal yang nggak sah, haram itu. Ya. Termasuk dalam fikih itu harta yang ditemukan di laut, ya, umpamanya dia menyelam itu di laut mencari harta karun di situ, itu harta yang bukan milik dia, ya, maka itu nggak bisa diperjualbelikan. Itu secara fikih begitu. Termasuk umpamanya binatang buruan, ya, binatang buruan yang ada di tempat milik orang lain. Walaupun itu hewan liar, tapi karena lahannya adalah milik orang lain, maka ketika dia melakukan perburuan di situ dan dia dapatkan hewan tadi, lalu diperjualbelikan, itu termasuk tidak dibolehkan. Ya. Rabi'an, yang keempat, ayyakuna maqdurat taslimi indal aqdi, bahwa barang yang diperjualbelikan itu dapat diserah terimakan di saat terjadi transaksi. Fala yan'aqidu bai'un ma'juzut taslimi, maka tidak sah, ya, tidak sah jual beli yang tidak dapat diserah terimakan. Wa in kana mamlukan lil bai'i, sekalipun barang yang diperjualbelikan tadi jelas-jelas menjadi milik penjual. Artinya itu memang punya dia, tapi tidak bisa diserah terimakan. Maka ini tidak sah jual belinya. Ya. Mana contohnya? Contohnya adalah binatang yang terlepas. Umpamanya dia punya apa? Punya ayam, umpamanya begitu, atau hewan apapun yang halal, ya. Kemudian kondisinya terlepas, memang itu punya dia. Maka dikatakan itu saya jual tuh sapi saya yang lari, gitu ya. Nah ini ketika umpamanya itu terjadi transaksi, gitu ya,
karena yang beli menyadari bahwa bisa aja ditangkap begitu, ya, maka tetap itu tidak sah. Ya, termasuk umpamanya burung yang dia miliki yang masih ada di udara bebas, itu pun nggak sah. Ya, termasuk umpamanya dia punya mancing ikan gitu ya, kemudian ketika dia dapat gitu, ikannya terlepas lagi di kolam tersebut. Kemudian dikatakan itu tadi ikan yang sudah saya tangkap, yang lepas saya jual. Nah ini tidak bisa, kenapa? Karena tidak bisa diserah terimakan. Ya. Kalau kita kan seperti di warung itu ya, kita membeli barang, maka itu terjadi serah terima. Ya, ketika kita bayar, ya kita terima barang. Gitu. Tapi hal-hal yang dicontohkan tadi, ini tidak bisa dibenarkan oleh agama, ya, terhadap barang-barang yang tidak bisa diserah terimakan. Nah ini empat syarat barang yang diperjualbelikan menjadi sah, ya, ketika terjadi transaksi. Bila satu saja, saya ulangi, bila satu saja dari syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, berarti jual beli tersebut hukumnya batal. Kemudian bahasan berikutnya, syurutul ijabi wal qabuli, syarat-syarat ijab dan qabul. Yubhamu mimma dzukira min syara'itil inqadi ayustarata fil ijabi wal qabuli salah satu syurutin. Dipahami dari apa yang telah dibahas, ya, tentang syarat-syarat sahnya jual beli adalah termasuk disyaratkan di dalamnya ijab dan qabul. Yang di dalam ijab qabul tersebut harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah al-ahliyah, ya. Artinya jual beli tersebut, ya, ijab qabulnya dilakukan oleh orang yang memang secara agama dia yang dibolehkan untuk melakukan ijab qabul. Karena nanti ada yang nggak boleh, ya, ada yang tidak boleh, ya, melakukan ijab qabul. Hiya indal hanafiyati ayyakuna kullum minal mujibi wal qabili aqilan mumayyizan yudriku ma yaqulu wa yu'ayyinu haqqan. Menurut kalangan Hanafiyah, ya, bahwa setiap yang melakukan ijab dan qabul harus orang yang berakal dan sudah mumayyiz, yang dapat memahami apa yang dia ucapkan dan apa yang dia putuskan. Ini menurut Hanafiyah, ya, termasuk nanti yang lain. Jadi cukup, yang penting dia bukan orang gila, ya, dan dia sudah mumayyiz walaupun belum baligh, itu sah. Wa tamyizu muqaddarun 'indal hanafiyati bitamami sanawati sab'i wa 'inda ghairihim bi bulughi sab'i sanawat. Tamyiz diukur, ya, oleh kalangan Hanafiyah bila sudah sempurna umurnya 7 tahun. Sedangkan menurut imam yang lain selain Imam Syafi'i itu sudah balik ketika umur 7 tahun. Dengan demikian, ya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila itu tidak sah, ya, karena mereka tidak bisa memahami dan tidak bisa memutuskan. Makanya mereka itu nggak bisa untuk melakukan jual beli.
Nah, kemudian bagaimana hukum jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz? Ada anak umur 7 tahun. Ya, dia sudah bisa kenal kanan kiri, dia paham gitu ya. Dia sudah bisa makan sendiri, enggak disuapin. Dia sudah bisa untuk istinja sendiri, berarti udah mumayyiz itu. Ya, itu anak mumayyiz tapi belum balik. Ya. Nah, anak yang seperti ini bagaimana? Kalau kita suruh dia ke warung, ya, kemudian membeli sesuatu, nah ini sah atau tidak? Atau kita punya warung, karena kita lagi ke belakang umpamanya, keluar, kita minta anak kita yang masih kecil untuk melayani pembeli. Nah, ini jual belinya sah atau tidak? Ya. Qalal Hanafiyatu wal Malikiyatu wal Hanabilatu, kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah mengatakan yan'aqidu tasarrufus sabiyil mumayyizi bil bai'i wasyara'i bima adzina lahul waliyu. Transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz dalam hal menjual dan membeli itu sah bima azina lahul waliyu, berdasarkan izin dari walinya. Ya, jadi boleh menurut 3 mazhab ini. Jadi anak kecil yang sudah diizinkan oleh walinya, baik itu yang wali adalah orang bapaknya atau wali adalah kakaknya umpamanya yang sudah dewasa itu, atau kakeknya, itu sudah memberikan izin, ya. Artinya apa? Sudah dia percaya bahwa dia mampu. Gitu. Maka menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah itu jual belinya sah. Wa illa dan wa illam ya'zan lahul waliyu, maksudnya, dan jika walinya belum mengizinkan, karena mauqufan ala ijazati waliyihi, maka harus menunggu izin dari walinya. Ya. Jadi kalau umpamanya yang jualan itu anak kecil, gitu kan ya. Sekarang kan banyak itu anak-anak kecil udah jualan gitu ya, karena kondisi ekonomi anak kecil disuruh jualan. Berarti itu udah disuruh, diizinkan oleh walinya. Umpamanya dia baru berapa? Umur 7 tahun atau kurang gitu ya, 6 tahun sekian. Karena kondisi ekonomi dijualan tuh keliling gitu. Siapa yang nyuruh? Bapaknya. Berarti bapaknya ini sudah mengizinkan. Maka berdasarkan pendapat dari 3 imam ini, ya, berarti ketika dia menjual itu sah gitu, ya. La 'ala sabiyyi, tapi kalau anak kecil yang belum mumayyiz itu enggak sah. Ini sepakat semua. Ya. Wa qala Syafi'iyatu, dan kalangan Syafi'iyah mengatakan la yan'aqidu bai'us sabiyyi li adami ahliyatihi, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, ya, walaupun sudah mumayyiz, ya, karena dia bukan ahlinya, dia bukan termasuk orang yang diperbolehkan melakukan transaksi jual beli. Wa syartul aqidi bai'an au mustarian ayyakuna rasyidan. Kata kalangan Syafi'iyah, syarat untuk terjadinya transaksi baik penjual ataupun pembeli ayyakuna rasyidan, dia itu orang yang cakap, ya, wa huwa ayyatasifa bil bulugi wa salahid daini wal mali, dia itu orang yang sudah balik dan cakap dalam masalah hutang, ya, dan harta. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, kalau mereka itu dibolehkan, ya, maka bisa terjadi nanti ada unsur gurur. Umpamanya anak kecil yang menjual,
yang beli orang dewasa. Walaupun anak kecil ini sudah mumayyiz, ya bisa jadi ada penipuan di situ. Ya, atau yang membeli anak kecil, yang jual orang dewasa. Maka boleh jadi yang dewasa tadi bisa saja dia melakukan gurur, ya, penipuan, kecurangan terhadap anak kecil tadi. Gitu. Maka di sini sekali lagi kalangan Syafi'iyah dengan tegas mengatakan jual beli yang dilakukan oleh, ya, anak-anak yang belum mumayyiz itu hukumnya apa, yang belum balik, yang belum balik hukumnya tidak sah. Berbeda dengan kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwa, ya, anak kecil yang sudah mumayyiz kalau sudah diizinkan oleh orang tuanya, oleh walinya, maka jual beli yang dia lakukan adalah sah. Seperti itu. Ya. Nah, nanti insya Allah baru kita lanjut, ya, berkaitan dengan bahasan tentang ijab dan qabul. Ya, nanti kita lihat bagaimana kalau jual beli yang model pemaksaan, ya, dipaksa, ya, apakah hukumnya sah atau tidak. Saya kira ini